Pernah nggak sih ngerasa sedih tapi kok rasanya beda ya? Bukan sedih biasa gitu. Kayak ada awan mendung yang nggak mau pergi-pergi dari atas kepala kita. Nah, ini yang sering bikin bingung. Gimana caranya kita tahu kalau ini udah bukan sekedar lagi galau, tapi sesuatu yang mungkin butuh bantuan lebih? Pertanyaan ini sedih biasa atau udah depresi ya? Mungkin sering banget muncul di kepala kita. Dan itu wajar banget loh kalau Anda merasa bingung. Justru, dengan kita coba cari tahu bedanya, itu udah langkah pertama yang paling penting buat merasa lebih baik lagi. Oke, jadi gini deh bedanya. Kalau sedih biasa, biasanya ada pemicunya kan? Misalnya habis putus cinta atau ada masalah di kerjaan. Dan ya sedih tapi biasanya sebentar. Dan kita masih bisa lah jalanin aktivitas. Nah kalau depresi klinis, ini beda cerita. Seringkali rasanya datang gitu aja, bertahan lebih dari 2 minggu. Dan yang paling penting, bener-bener bikin kita nggak bisa berfungsi. Mau kerja susah, mau ketemu temen males, bahkan buat ngurus diri sendiri aja rasanya berat banget. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari bedain sedih biasa sama depresi, terus kita lihat langkah-langkah awal dari sisi gaya hidup dan nutrisi, gimana caranya mengubah pola pikir, dan yang paling penting, kapan saatnya kita harus cari bantuan profesional. Yuk, kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita kenali gejalanya. Soalnya depresi klinis itu, wah jauh lebih kompleks dari sekedar perasaan murung. Ini tuh kumpulan gejala yang bisa ngaruh ke semua aspek hidup kita. Lihat deh, gejalanya tuh macam-macam banget dan nggak cuma soal perasaan. Misalnya, hal-hal yang dulu kita suka banget lakuin, sekarang jadi sama sekali nggak menarik. Energi rasanya kayak disedot habis, gampang banget capek, pola tidur juga jadi aneh, bisa jadi susah tidur atau malah tidur terus-terusan. Nafsu makan juga berubah. Sampai-sampai bisa ada keluhan fisik kayak sakit kepala atau nyeri badan yang nggak jelas penyebabnya. Nah, kalau beberapa dari gejala ini terjadi barengan dan terus-terusan, itu lampu kuning ya, sinyal buat kita lebih waspada. Oke, kalau Anda ngerasa, wah kok gejalanya ada di gue ya, tenang dulu, jangan panik. Ada kok langkah-langkah awal yang bisa kita coba sendiri. Anggap aja ini kayak membangun pondasi biar mental kita lebih kuat lagi. Intinya, kita coba ambil alih sedikit kendali. Ini dia nih, 5 langkah sederhana yang bisa kita coba. Pertama, saat kita lagi down, rasanya pengen ngurung diri kan? Justru, coba lawan, tetap terhubung sama keluarga atau teman. Kedua, paksain dikit. Ya, emang susah, tapi coba lakuin lagi hobi yang dulu bikin senang. Ketiga, gerak badan. Olahraga itu ampuh banget. Terus, perhatiin makanan dan jangan remehin kekuatan sinar matahari pagi. Emang sih, ini bukan solusi instan, tapi ini adalah fondasi penting buat pemulihan. Dan soal olahraga tadi, ini nih yang keren banget. Cukup 30 menit aja. Riset nunjukin kalau olahraga rutin 30 menit tiap hari, itu efeknya bisa sekuat obat antidepresan buat ngurangin gejala loh. Bahkan cuma jalan kaki 10 menit aja, itu bisa naikin mood kita selama 2 jam ke depan. Gila kan? Ini benar-benar obat gratis yang bisa diakses siapa aja. Oke, dari olahraga kita pindah ke piring kita. Sering banget kita lupain, tapi apa yang kita makan itu ngaruh banget ke perasaan kita. Ini bukan mitos loh, makanan itu beneran bisa jadi salah satu kunci buat kesehatan mental. Coba deh dengerin fakta ini. Siap-siap kaget. Ternyata sekitar 95% hormon serotonin alias si hormon bahagia itu diproduksinya bukan di otak, tapi di usus kita. Di saluran pencernaan. Ini artinya apa? Artinya kesehatan perut kita itu nyambung langsung ke kesehatan otak. Jadi kalau kita jaga pencernaan, secara nggak langsung kita lagi jaga pikiran kita juga. Keren kan? Nah, ini dia nih superhero buat mood kita. Ada omega 3 yang bantu stabilin emosi, ada probiotik buat pabrik serotonin di usus kita, terus ada juga vitamin dan mineral penting kayak zinc, vitamin B, D, dan magnesium. Masing-masing punya perannya sendiri. Jadi, nambahin makanan-makanan ini ke menu sehari-hari itu ibarat investasi jangka panjang buat kesehatan mental kita. Oke, pondasi fisik dari gaya hidup dan nutrisi udah kita bahas. Sekarang kita naik level, kita masuk ke level pikiran. Karena seringkali depresi itu ngejebak kita di dalam lingkaran pikiran negatif yang muter-muter terus. Nah, terapi itu salah satu cara paling efektif buat mutusin lingkaran setan itu. Salah satu jenis terapi yang paling terkenal dan efektif itu namanya terapi perilaku kognitif atau biasa disingkat CBT. Penting buat tahu, CBT ini bukan cuma sesi curhat biasa ya.
Ini tuh pendekatan yang sangat terstruktur. Tujuannya buat bantu kita ngenalin, nantang, dan akhirnya ngubah pola pikir negatif yang selama ini jadi bensinnya depresi. Gimana sih cara kerjanya? Gampangnya gini. Pertama, kita identifikasi dulu masalah utamanya apa. Terus, kita belajar buat sadar, oh, setiap ada kejadian ini, pikiran negatif ini nih yang otomatis muncul. Nah, setelah sadar, kita belajar buat ngelawan pikiran itu. Kita tanya ke diri sendiri, bener nggak sih pikiran ini? Ada buktinya nggak? Lama-lama kita jadi terlatih buat ngebentuk ulang pola pikir kita jadi lebih sehat dan realistis. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Kalau langkah-langkah tadi udah dicoba, tapi rasanya masih berat banget, please, ingat ini. Cari bantuan profesional itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Justru, itu adalah tanda kekuatan. Tanda kalau Anda berani dan peduli sama diri sendiri. Jadi, kapan tepatnya kita harus ke dokter atau psikolog? Panduannya cukup jelas. Kalau gejala-gejalanya udah lebih dari 2 minggu nggak hilang-hilang, kalau kondisi ini udah ganggu banget kerjaan, sekolah, atau hubungan kita sama orang lain, atau, dan ini yang paling penting, kalau sampai muncul pikiran buat nyakitin diri sendiri. Kalau udah ada tanda-tanda ini, jangan nunggu lagi, jangan ditanggung sendirian. Ini saatnya buat cari bantuan. Dan ini penegasannya ya, biar kita semua clear. Depresi itu bukan soal kurang iman atau lemah. Ini adalah kondisi medis yang nyata. Pemerintah kita, lewat Kementerian Kesehatan, bahkan punya panduan resminya. Sama kayak diabetes atau sakit jantung. Ini adalah penyakit yang butuh dan berhak dapat penanganan medis yang serius. Titik. Oke, setelah kita ngobrolin banyak hal, kita kembali ke sini, ke hari ini. Proses pemulihan itu nggak instan, nggak kayak membalikan telapak tangan, tapi proses itu selalu dimulai dari satu langkah kecil. Selalu. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang adalah, dari semua yang kita bahas tadi, kira-kira langkah kecil apa sih yang paling mungkin buat Anda ambil hari ini?